Sudah dimulai. Saya cek belum ada yang masuk. Ini masih 3 orang. Oke, saya lanjutkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita bertemu kembali secara online di pertemuan kelima. Nah, kita bahas lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu berupa mekatronika. Nah, di sini nanti ada penjelasan untuk pembagian dari mekatronika, mulai dari control system, automatic system, dan gabungan dari dua itu yaitu automatic control system. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanya, bentar. Lih, bisa diem gak sih? Ya Allah. Oke, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, selanjutnya ini ada bobot penilaian. Mana bentar ya. Oh, kelewat. Nah, ini ada bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga ada kontak perkuliahannya. Oke, dari sisi saya belum dapat untuk narasumber untuk kita adakan seminar. Mungkin nanti kalau saya sudah ada nanti saya infokan. Oke, nah dari minggu yang lalu kita pembahasannya baru sampai sini. Hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan dari diagram pembagian mekatronika. Mulai dari control system, di mana ada dua yaitu open loop dan closed loop. Kemudian ada automatic system, yaitu menghasilkan nanti sinyal discrete dan continue. Dan yang terakhir automatic control system. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau ada suara saya yang kurang jelas, nanti tolong beritahu saya. Oke, kita awali dari yang pertama yaitu control system. Di mana control system ini merupakan kombinasi komponen. Ini merupakan kombinasi komponen dari komponen electrical, mechanical, pneumatik, hidrolik, di mana nantinya akan bertindak secara bersamaan ataupun simultan yang berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, memerintah, ataupun mengatur dari sistem tersebut. Nah, sehingga untuk yang sistem kontrol ini ada beberapa bagian. Nah, tentu bagiannya yaitu ada sistem dan kontrol itu sendiri. Nah, bagian pertama sistem. Nah, sistem ini merupakan susunan komponen-komponen. Jadi ada beberapa komponen fisik yang terhubung satu sama lain yang akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan aksi. Nah, biasanya berupa bodi dengan robot ataupun ada kamera untuk menandakan seperti mata manusia ataupun ada motor untuk menggerakkan itu semua dan sebagainya. Kemudian kontrol. Nah, kontrol ini berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, memerintahkan dan sebagainya. Nah, selain dari bagian sistem dan kontrol, ada juga bagian sistem kontrol lainnya berupa input, output, dan plan. Nah, input sendiri ini merupakan set point atau reference atau masukan. Nah, jadi input ini berupa respon yang didapat dari masukan dari sensor ataupun button ataupun inputan yang lainnya, di mana nantinya akan diolah, akan diproses oleh si plan. Nah, plan ini berupa objek yang akan dikontrol itu seperti apa. Nah, kemudian nanti dari plan ataupun yang diproses akan menghasilkan output. Nah, output inilah nanti respon yang diinginkan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh untuk kontrol sistem. Contohnya berupa elevator.
lift. Nah, zaman dahulu bisa dilihat di gambar A, contoh elevator lift zaman dahulu, yang gambar B, yang zaman yang sekarang. Nah, di zaman dahulu ini lift itu dikendalikan oleh pemegang tali atau ada operator liftnya, di mana nanti tali akan ditarik untuk naik ke atas, ataupun nanti tali akan dilepaskan untuk turun ke bawah. Nah, kalau misalkan sekarang yang gambar yang B-nya itu udah digantikan oleh mesin motor, di mana nanti setiap gerakan motornya berlawanan. Kalau motornya maju, dia naik ke atas, motornya mundur, dia turun ke bawah. Nah, dari beberapa contoh dari sistem kontrol, ini bisa dibuatkan yang namanya grafik, di mana setiap gerakan, baik itu posisi di lantai 1, 2, 3, 4, berbanding dengan waktu. Nah, sehingga nanti ada waktu yang bisa dicapai untuk tiap posisi-posisi tersebut. Namanya elevator respon atau waktu transient terhadap responnya si elevator atau liftnya. Jadi di situ nanti ada inputan berapa tergantung dari lantainya, kemudian ada outputannya berupa lantai yang diinginkan, dan transient respon waktu yang dibutuhkan selama mencapai output, dan juga ada steady state. Nah, steady state ini waktu yang tercapai. Nah, itu ada gap nanti dengan waktu transient respon yang didapat. Nah, dari diagram full ini nantinya akan dibuatkan suatu yang namanya diagram blok. Nah, diagram ini kan nanti yang awal cikal bakal untuk kontrol sistem. Mulai yang pertama, diagram blok untuk open loop atau rangkaian terbuka. Nah, di sini berupa inputan, kemudian plan proses, dan juga outputan. Nah, di mana di sini inputan bisa berupa sinyal atau sejenis masukan yang nanti dapat diproses oleh si plan dan akan menghasilkan output dari si mekanisme mesin. Nah, simpelnya seperti itu. Lalu ada juga yang closed loop atau rangkaian tertutup. Nah, yaitu memodifikasi dari diagram open loop di mana ada feedback. Nah, feedback ini berupa nantinya inputan yang akan menuju ke error detector. Nah, error detector ini nanti akan membandingkan antara input yang didapat dan hasil yang didapat itu sudah sesuai atau belum, yang nantinya akan menjadi pembanding untuk ke plan ataupun diproses. Nah, nantinya akan menghasilkan output yang diinginkan. Nah, dari yang closed loop ini biasanya selanjutnya akan ditambahkan berupa sensor untuk supaya lebih presisi. Sehingga nantinya inputan berupa sensor, outputannya juga berupa sensor yang akan dibandingkan, nilai hasilnya akan diproses. Nah, lanjutan dari sini, plan atau prosesnya itu yang dikembangkan menjadi ada controller, ada aktuator, dan plan proses. Dan inilah awal dari closed loop atau rangkaian tertutup yang lengkapnya. Nah, di sini bisa kita jabarkan di mana untuk mendapatkan sinyal error si controller ini didapatkan dari set point inputan dan juga dari si sensor outputan. Nah, itu berupa sinyal feedback yang akan dikomparasi oleh si error detector. Sehingga nantinya didapatkan sinyal error yang masuk ke controller diolah menjadi sinyal kontrol. Ya, kontrol inilah yang akan masuk ke aktuator untuk menggerakkan sehingga didapatkan namanya variabel yang dimanipulasi. Sehingga sifat proses ini berjalan hingga mendapatkan nilai variabel yang dikontrol berupa output. Nah, disitulah nantinya seringkali ada gangguan ataupun disturbance, di mana gangguannya biasanya berupa internal ataupun eksternal. Nah, inilah nanti yang akan kita baca kembali outputannya udah sesuai atau belum. Kalau belum, maka akan difeedbackkan kembali. Nah, nanti akan didapatkan nilai yang baru. Kalau sudah, maka akan selesai. Nah, di sini merupakan penjelasan lebih lengkapnya, di mana mulai didapat
untuk variabel yang dikontrol. Nah, di sini nanti nilai yang harus dijaga, diawasi, dan nantinya harus sesuai yang diinginkan dengan spek tertentu. Nah, di mana variabel yang kontrol ini didapat dari variabel yang diukur. Nah, biasanya menggunakan sensor. Nah, sensor ini biasanya untuk mendeteksi nilai value dari lingkungannya sekitar, di mana nantinya akan dikirimkan ke error detector melalui sinyal feedback. Nah, sinyal feedback ini berupa nilai yang baru, di mana di error detector ini akan di-compare dengan set point sehingga didapatkan sinyal output yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itu disebut sebagai sinyal error. Nah, sinyal error lah inilah yang akan menjadi inputan ke controller. Controller sebagai otak yang akan membuat decision apakah nantinya dibuatkan sinyal kontrol atau tidak dari sinyal error yang didapatkan. Nantinya akan dikirimkan ke aktuator di mana akan mengubah sinyal energi listrik menjadi energi gerak. Nah, disinilah nanti ketika aktuator bergerak, variabel yang dimanipulasi didapat besaran fisiknya, sehingga menyebabkan si plan ataupun proses itu berjalan. Nah, ketika berjalan, nah itu seringkali ada gangguan dan tadi internal ataupun eksternal. Internal sendiri kadang nilai-nilai yang didapatkan tidak sesuai yang diinginkan, sedangkan eksternal biasanya berupa gangguan seret atau posisi yang tidak sesuai ataupun pergeseran, sehingga disebut adanya noise. Nah, noise inilah nantinya akan harus bagaimana kita mengurangi. Kalau menghilangkan tidak bisa, tapi mengurangi menjadi lebih kecil, nah itu yang dilakukan biasanya. Oke, nah selanjutnya ini ada beberapa contoh dari open loop dan closed loop. Nah, dari open loop sendiri contohnya mesin cuci. Nah, mesin cuci sendiri ketika pertama kali dihidupkan dia akan mendeteksi indikator-indikator sinyalnya. Contohnya untuk kadar air, sabun, kemudian ada barang cuciannya di dalam, kemudian beratnya. Nah, ketika itu semua sudah terpenuhi, baru bisa jalan. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi salah satu, maka dia tidak bisa jalan. Nah, kemudian contoh berikutnya dari open loop, misalkan bentor atau beca motor. Nah, di sini beca motor dia sama seperti konsepnya motor, yaitu bisa menarik gas dengan melalui apa namanya stang. Nah, cuman mekanismenya ketika gas stang itu ditarik, kemudian nanti outputnya berupa roda akan berputar. Nah, di sini tidak ada feedback antara error dari si input yang berupa gas pada stang dan juga perputaran roda. Nah, seringkali ini menggunakan situasi perasaan. Jadi kalau misalkan mau berbelok atau mengerem, jadi dikurangi. Nah, kemudian safety-nya juga tidak ada karena penumpangnya di depan. Seringkali kalau misalkan tergesa-gesa, terburu-buru, nah itu seringkali keluar. Nah, karena berbeda kalau misalkan yang ojek-ojek biasa, biasanya di belakang, kalau yang bentor di depan. Nah, ini masih ada. Saya pernah naik di Purworejo. Oke, bentar ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya contoh dari open loop. Nah, open loop itu yaitu berupa AC. Nah, di mana air conditioner ini ketika pertama kali dihidupkan, dia akan membaca setting temperatur yang diinginkan. Kemudian dia akan membaca sensor untuk membaca temperatur di keadaan sekitar. Kalau misalkan tidak sesuai yang diinginkan, maka akan bekerja menjadi lebih cepat untuk mencapai temperatur yang diinginkan. Jika sudah mencapai, maka prosesnya dia akan idle atau mode sleep. Jadi tinggal mati, tetap hidup. Dia tetap membaca temperatur sekian. Jika temperaturnya berubah, maka dia akan wake up atau hidup kembali. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, ini menggunakan dari closed loop control system menggunakan sensor inputan dan juga output sensor. Kemudian ini ada plus minus atau perbedaan antara the open loop dan closed loop.
di mana yang open loop dia tidak ada feedback, sedangkan yang closed loop dia ada feedback. Kemudian kalau yang open loop tidak ada koreksi, sedangkan yang closed loop dia akan ada koreksinya jika terjadi ketidakstabilan. Dan open loop biasanya lebih murah dan lebih sederhana dibandingkan yang closed loop, lebih kompleks, mahal, dan juga rada sulit komponennya. Oke, nah ini implementasi untuk kontrol sistem yang ada di lapangan, di mana untuk open loop dan closed loop biasanya ada gangguan berupa noise, mulai dari setelah controller ataupun dari setelah proses. Nah, inilah nantinya yang akan bagaimana cara kita mengurangi noise-noise tersebut. Nah, kalau untuk menghilangkan itu nggak bisa, pasti selalu ada. Nah, seperti itu. Oke, itu bagiannya control system. Dan yang kedua yaitu automatic system. Nah, di automatic system inilah, nanti akan masuk salah satunya ke IT automation. Nah, automatic system ini atau sistem otomatis, nah ini merupakan sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu, tanpa harus dikendalikan oleh manusia ataupun mesin itu sendiri yang akan bekerja secara otomatis. Nah, biasanya teknologi ini berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer. Bisa menggunakan software saja seperti RPA, ataupun hardware dan software, contohnya PLC, atau ada hardware untuk IoT menggunakan Arduino ESP32, contohnya microcontroller, atau menggunakan hardware microprosesor. Nah, di sini ada 3 elemen dasar untuk sistem otomasi. Nah, yang pertama power, yang kedua harus ada program of instruction, dan yang ketiga tentu sistem kontrol atau control system, di mana nanti semuanya akan mendukung proses sistem otomasi. Oke, nah yang pertama power. Power ini merupakan confidential, critical, di mana ini merupakan sumber energi untuk menghidupkan sistem otomasi. Kalau tanpa ini nggak bakal bisa jalan. Baik itu dari energi listrik, angin, aliran air yang deras, dan sebagainya. Nah, yang kedua harus ada program of instruction. Nah, ini proses ini nanti memerlukan komputer untuk memberikan program. Bisa menggunakan PLC, menggunakan program diagram ladder, ataupun membuat program seperti nanti iPad. Nah, bisa bahasa basic ataupun bahasa C, ataupun berupa gambar blok diagram, ataupun bisa juga microcontroller menggunakan ESP32, Arduino, ataupun microprosesor bahasa C ataupun assembler. Nah, yang ketiga tentu ada sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini bagian penting di dalam sistem otomasi, di mana nantinya bagaimana cara kita membuat kontrol sistem, baik itu berupa dengan robot, atau robot time tracer, ataupun robot yang sederhana untuk memindahkan point to point ataupun material. Nah, di sini biasanya menggunakan komputer untuk pemrogramannya dan juga hardware untuk mekanikalnya, ataupun hanya komputer saja untuk membuat aplikasi software berupa RPA. Nah, sistem kontrol ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari peralatan ada contohnya pertama dari toilet. Nah, di wastafel. Lalu ketika flashing, dia otomatis tuh dia akan membuang kotoran, di mana nanti air yang ada dalam tangki akan dikeluarkan. Kemudian nanti akan membaca level airnya, kalau kurang nanti katup akan membuka dan mengisi tangki sampai tangki penuh, levelnya tercapai, maka akan menutup. Nah, itu tidak menggunakan listrik, itu hanya menggunakan aliran air dan dari sensor level airnya. Nah, di situ selain dari wastafel ada juga yang tadi AC.
untuk membaca temperatur. Kemudian juga ada lengan robot yang akan dikontrol ataupun berupa software yang RPA, yaitu untuk menggantikan admin ataupun seseorang yang mengisikan data lewat menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi online ataupun offline. Nah, di otomatis sistem ini nanti pembahasannya, ini nanti kita lanjutkan minggu depan tentang pengolahan sinyal. Di mana otomatis sistem ini ada dua, yang pertama discrete dan yang kedua continue. Di mana discrete, sistem otomatisnya hanya mengenal batasan minimal dan batasan maksimal. Tidak ada di antara itu. Jadi hanya ada mengenal on atau off, 0 atau 1, true atau false. Nah, yang continue, nah ini sistem otomatisnya mengenal lebih dari dua. Jadi ada nilai maksimal, minimal, dan di antara itu. Contohnya misalkan mati, kemudian ada level 1, level 2, level 3, sampai level maksimalnya berapa. Nah, contohnya di automatic wireless scoring board, kalau misalkan di pertandingan-pertandingan, atau di PLC, atau di wastafel, seperti itu, atau di AC, dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut minggu depan tentang pengolahan sinyal. Dan yang terakhir, automatic control system, di mana ini merupakan gabungan dari control system dan automatic system. Nah, di sini biasanya arahnya kita bisa mengendalikan, mengontrol, dan memonitor di mana saja, kapan saja. Salah satunya IoT, Internet of Things. Nah, tanpa internet bisa nggak? Bisa. Nah, contohnya menggunakan PLC, yaitu Power Line Carrier, yang digunakan oleh transportasi kereta api. Nah, itu konsepnya nanti apa? Berupa SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, itu bisa menggunakan PLC untuk membuat HMI, Human Machine Interface-nya. Nanti kita pelajarinya, insya Allah nanti kalau ada waktu kita pelajari tentang PLC, HMI, dan SCADA. Kemudian ada juga kalau di industri namanya DCS, Distributed Control System. Itu bisa offline ataupun online. Nah, kalau online sudah masuk ke Internet IoT atau IIoT, Industrial Internet of Technology. Nah, kalau misalkan yang DCS biasanya menggunakannya intranet berupa LAN lokal. Seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan malam hari ini. Nah, ini ada tugasnya. Yang pertama buat video. Buat video di mana kalian menjelaskan tentang pembagian mekatronika mulai dari control system, automatic system, dan automatic control system. Nanti videonya dipostkan di kampus. Nanti linknya di copy paste di nomor 1 di Word. Yang nomor 2, kalian buat desain model automatic control system yang mau dibuat untuk project otomasi kalian. Bisa membuat RPA, membuat IoT, atau tanpa ada internet hanya otomatis saja silahkan. Atau membuat mekanisme ruangan robot. Nah, nanti dibuatin tuh pemodelannya menggunakan open loop atau closed loop. Nah, tiap-tiap bagiannya input, plan, output, nah, atau controller, aktuator. Nah, itu dijelaskan masing-masing komponennya yang digunakan seperti itu. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga silakan ditanyakan, bisa WA Japri di grup atau WA Japri ke saya. Nah, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absensi di e-kampus. Nah, di e-kampus bisa klik online, kemudian bisa klik isi kolom komentar, ataupun bisa klik absen di e-kampus di pertemuan ke-5 atau pertemuan yang sedang berlangsung. Kelas ini doang yang paling sedikit nih. Kalau nggak salah itu ada 10 orang ya. Nah, 10 benar. Terus jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Kemudian minggu depan pertemuan ke-6 harusnya offline tatap muka di kelas.
tapi saya belum bisa offline. Jadi mohon maaf, saya masih belajar fisioterapi, masih belajar jalan. Jadi minggu depan kita masih online. Insya Allah nanti kalau udah sembuh atau baikan untuk bisa jalan, nah kita tetap buka di kelas. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga saya rekam. Jadi kalau misalkan ada yang kelupaan atau belum lihat video atau belum bisa masuk hari ini, bisa lihat videonya di kampus di pertemuan kelima. Oke, tidak ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, masih online. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan tanyakan ya. Saya akhiri. Oke, siap, Pak. Ya, kenapa? Oke, Pak. Siap. Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.